Kamu ente ya? Coba lihat sepatunya. Pakai sepatu hitam ini. Oh iya pasti. Oke ya, saya Peksi Haji, saya mahasiswa statistika Universitas Indonesia. Karena saya orang statistik, saya mau tanya dengan data dan saya hanya percaya dengan data di mana yang omong kosong belaka. Ya, jadi ada laporan dari Isventur mengenai Digital Competitiveness Index di Indonesia itu masih sangat rendah ya, dari 0 sampai 100 nilai medianya itu masih di angka 30-an, 38,5 untuk laporan yang terakhir 2023. Ini memang selalu naik dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Tapi ini ada outlier yang sangat luar biasa, baik itu outlier atas maupun outlier bawah. DKI Jakarta dan juga Jawa Barat itu terlalu tinggi. DKI Jakarta dapat skor di tahun 2023 76,6 dan Jawa Barat 62,2. Sementara tadi medianya adalah 38,5. Nah, banyak juga yang berada di outlier bawah. Saya sebutkan saja dua yang terbawah, yakni Papua Tengah dan Papua Pegunungan di angka 23,3 dan 23,4. Kita nggak usah jauh-jauh lah ke Indonesia Timur. Di Lampung saja masih memperoleh skor 37,5. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa sih yang ingin program konkret dari tiga paslon ini untuk pemerataan digitalisasi? Karena kalau misalkan kita lihat skor Digital Competitiveness Index-nya memang selalu naik setiap tahun, tapi dari skor outputnya itu malah cenderung turun, terutama untuk perekonomian yang di tahun 2022 mendapatkan skor 28,5 secara median nasional menjadi 27,9, dan juga ketenaga kerjanya juga turun dari 41,9 menjadi 40,1. Nggak perlu baca berita lu. Karena ya itu pendahuluannya saya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana ini untuk pemerataannya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Boleh satu lagi? Nggak boleh? Oh udah. Oh galak banget ini. Nggak boleh. Mohon maaf ya. Nanti kita kena cancel pula kan. Oke, kalau gitu langsung aja dari paslon 1 dari perwakilan paslon 1, silakan Mas Angga ditanggapi semua tanggapan-tanggapannya dari para penanggap. Ya. Waduh, banyak banget soalnya. Tadi mungkin satu-satu dari Mas Usman Hamid. Iya Mas, memang tadi saya nggak nyebutin karena sebenarnya sikap yang paling jelas ngomongin demokrasi itu emang Anies Baswedan, Mas. Anies Baswedan sejak 5 tahun jadi gubernur aja tidak pernah melaporkan siapapun kaitan sama undang-undang ITE, baik Anies Baswedan sendiri maupun relawan-relawan yang mendukung Anies Baswedan. Bahkan misalnya temannya Mbak Syaira juga yang bikin gambar pakai badut juga nggak dilaporin ke polisi gitu kira-kira. Kita tidak pernah melaporkan karena bagi Mas Anies demokrasi itu ya kayak gitu. Pejabat publik ya harus dikritisi sekeras apapun gitu. Mau dia jadi noise, mau dia jadi voice, semuanya itu berhak untuk disampaikan ke publik gitu ya. Ke pejabat publik. Nah, lalu kaitan sama lingkungan. Itu ada di misi 3. Ini karena tadi begitu ketahuan saya langsung nyontek ya. Jadi mewujudkan keadaan ekologis itu salah satunya, saya nggak tahu di paslon yang lain, tapi paslon kami adalah salah satu-satunya mungkin itu yang mau memensiunkan dini PLTU yang sudah usang. Kira-kira gitu. Karena kami ngalamin sendiri, mau diatur gimana itu polusi di Jakarta. Begitu ada PLTU yang banyak di sekitar Jakarta yang ngirim asapnya ke sana, ya kita nggak akan bisa ngapa-ngapain kecuali berharap sama dewa hujan, kira-kira gitu, dewa air, hujan bersih. Tapi kalau misalnya, kan kita semua tahu bahwa saat ini Jawa itu surplus listrik katanya. Tapi kenapa banyak sekali malah PLTU itu yang ada di Jawa? Suralaya tuh paling tua di Jawa kira-kira gitu. Mungkin jangan-jangan bisa ditutup aja. Atau mungkin yang lain, atau yang mana. Tapi kira-kira di visi misi kita membatasi pembangunan baru dan memensiunkan ini pembangkit listrik bertenaga batu bara yang diprioritaskan dari Jawa dan Bali. Kira-kira gitu. Jadi
kita pengen supaya udaranya lebih bersih. Terus EBT dan segala macamnya. Ketika bicara terus merespon Balola dari ICW, Mbak, di acara Paku Integritas di KPK, Pak Anies Baswedan, saya mengutip verbatim dari media nih. Saya dan Gus Imin berkomitmen untuk mengembalikan kewibawaan hukum KPK, independensi KPK, dan itu artinya harus melakukan revisi atas Undang-Undang KPK. Yang kedua, mengembalikan orang-orang berintegritas ke dalam tubuh KPK. Itu yang disampaikan Pak Anies Baswedan di pidatonya. Jadi kira-kira orang yang jadi korban TWK, ya kalau mereka mau balik ke KPK silahkan gitu, kita akan buka ruangnya. Dan independensinya akan dijaga. Salah satu kan yang sering jadi pembahasan adalah ketika pegawai KPK itu jadi ASN, mereka bisa independen nggak sih? Jangan-jangan ya kita harus kembalikan mereka jadi pegawai KPK aja, bukan jadi ASN. Gitu. Lalu kaitan sama kontrak politik, apakah ada paslon yang berani kontrak politik? Pak Anies di Gubernur DKI kontrak politik sama teman-teman JRMK. Sekarang juga kontrak politik lagi sama teman-teman jaringan rakyat miskin Indonesia. Mungkin bisa ditanya langsung seberapa komitmen Anies Baswedan sama kontrak politik yang ditandatangan dia, gitu kira-kira. Kalau misalnya yang 2016 gagal gitu ya, kan nggak mungkin ada perpanjangan kontrak politik ke Indonesia kira-kira gitu. Nah itu nanti kita bahas satu-satu. Tadi soalnya nggak ada di list pertanyaan. Nah, tapi lalu kaitan sama Mas Pras dari Bijak memilih, apakah komitmennya 21 episode desak Anies Mas kira-kira gitu. Cari di mana mungkin saya mesti berani bandingin sama pasangan yang lain ya. Yang paling banyak dialog sama orang dalam bentuk forum town hall ya Anies Baswedan kira-kira gitu. Dan itu adalah komitmen Anies dari awal bahwa kita ngomongin gagasan, yang ngomongin gagasannya itu ya ketemu langsung. Ada yang nggak suka tanya. Berapa kali sama Mas MC ini ada 3 kali kalau nggak salah episode desak Anies sama Mas MC. Hah? 2. 3. 2. Secara invoice 2 ya? Iya. Satunya CSR. Saya nggak ikutan bagian situ ya. tapi kira-kira gitu. Karena Mas Anies komitmen sama meningkatkan kualitas demokrasi, ya itu yang didorong gitu. Ya dialog ketemu orang gitu, bukan diam ketemu tim suksesnya aja. Nanti dikasih tahu nih ada input gini, tapi ya dia turun langsung ke hampir semua daerah. Sudah 21 episode, 21 kali. Lalu kaitan sama Digital Competitive Index, itulah kenapa Mas Anies sama Gus Imin itu pengen ngebangun 40 kota seluruh Indonesia. Gini, percuma misalnya internetnya cepat banget di satu kota, tapi aktivitas ekonominya nggak ada, nggak akan jadi apa-apa. Paling buka micet gitu kira-kira. Buka micet. Kalau internetnya cepat tapi nggak ada aktivitas ekonominya gitu. Itu yang justru saya waktu di Lampung juga 2013 nggak ngerasain internet cepat gitu. Internetnya masih G, waktu itu masih G, 2013 masih G, masih Edge, belum 3G gitu. Saya nggak tahu sekarang apakah sudah 4G, tapi memang kemerataan internet itu perlu terasa sekali. Dan yang paling penting itu ada aktivitasnya warga tuh ngapain, mau dipercepat internetnya, kalau nggak ada aktivitas ekonominya nggak akan jadi apapun. Sehingga itulah makanya yang ingin dibangun bukan cuma satu kota tersentralisasi, tapi 40 kota di seluruh Indonesia supaya mereka dapetin pemerataan yang bagus buat hidup mereka. Gitu kira-kira. Oke, makasih Mas Angga. Konkret ya programnya. Jadi programnya bukan misalnya ngasih KTP kepada angin. Ini konkret banget. Sisa waktu sudah habis. Oh iya, nggak ada sisa berarti. Oke, silakan Mbak Jewil langsung di ini ada mic-nya. Ya, ini Thank musik you. juga kita acara itu yang gak ngerokok, ini musik juga kita. Iya, kita tuh mau datang gara-gara oh nih Mbak Bali sama Mbak Nay pasti ngerokok nih karena enggak. Ya, silakan Mbak Jelin. Thank you, tadi terima kasih masukan-masukannya ya. Ini penting banget buat kita. Karena dalam demokrasi itu saya percaya harus ada kritik, baru kita bisa jalan terus, bisa maju. Pertama saya mau menanggapi isu lingkungan. Sebenarnya sudah ada bahkan dikutip oleh di
media yang namanya This Way. This Way itu punyanya siapa Pak? Siapa? This Way Dahlan Iskan ya. Itu sudah disebutkan bahwa sama komitmennya dengan Mas Angga ya. Paslon kami juga berkomitmen untuk secara bertahap akan menutup pembangkit tenaga uap dengan menggunakan energi fosil yaitu batu bara. Karena memang itu yang paling merusak lingkungan. Di Beijing itu dulu tahun 2007-2006 itu udaranya sangat jelek, tapi mereka sekarang sudah berhasil udaranya itu lebih bersih daripada Paris. Itu karena mereka beralih ke gas. Nah, tapi kita bahkan sudah memikirkan bagaimana kita memanfaatkan, saya sebut yang sudah terjadi yaitu PLTS Masdar Cirata. Mungkin tahu ya yang nonton, siapa tuh? Yang orang Israel Palestina itu, saya lupa, blogger itu. Nas Daily. Ya, Nas Daily itu pernah meliput, keren banget. Itu adalah solar panel terbesar se-Asia Tenggara dan ada di Cirata, Indonesia. Saya mau tepuk tangannya dong. Indonesia udah punya solar panel the biggest in Southeast Asia. Yang mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya. Berarti kita punya potensi itu. Dan ini sudah terjadi di zaman Pak Jokowi. Kami akan melanjutkan karena kami memang di 02 ini adalah programnya adalah melanjutkan. Kami akan berusaha secara bertahap lebih banyak lagi beralih ke energi terbarukan yang memang pertama ini bertahap, Mbak. Kami memang masih menggunakan nikel dan itu memang masih based on fosil ya. Tapi pelan-pelan kita akan berubah ke, ini saya mengutip Mas Gibran, kita punya biodiesel dari kelapa sawit, lalu juga bioetanol dari singkong dan tebu. Kita akan beralih ke situ. Meskipun memang saya tahu dari teman-teman lingkungan itu masih banyak yang mengkritik kelapa sawit ya. Tapi itu akan kita pikirkan bersama bagaimana kelapa sawit ini harusnya bukan hanya kelapa sawit, tapi akan disela-sela juga dengan tanaman lain. Iya, dan dia sangat menyerap airnya itu rakus ya. Kita akan pikirkan bersama, tentunya kita juga akan berusaha nanti mengundang teman-teman dari pencinta lingkungan ya. Jadi memang sudah ada arah itu, yaitu mempensiunkan sama dengan Mas Anies dan Caimin, mempensiunkan PLTU berbahan bakar kol atau batu bara menuju ke biodiesel dan bioetanol. Dan lalu kita juga akan memberikan subsidi, kita tahu sekarang motor itu ada 100 juta, kita ke depan akan mendorong subsidi untuk motor listrik. Yang tadi saya katakan memang masih sekarang itu baru dari nikel, tapi ke depan kita bisa punya biodiesel, bioetanol, dan kita juga kaya banget untuk energi air, angin, matahari, dan panas bumi. Di Maluku, salah satu caleg PSI itu kita melihat bahwa sudah mulai dimanfaatkan untuk energi angin, sudah mulai ada percobaan ke arah situ. Dan kita harapkan ini memang akan didorong terus ya, karena kita punya, di Maluku ternyata nggak bisa angin, kita akan pakainya matahari. Jadi karena di Indonesia itu secara geografi berbeda ya, ada yang lahannya memang terbentang dengan luas, ada yang berbukit-bukit, jadi tidak semuanya bisa punya satu one way for all area solution gitu, nggak bisa. Lagi-lagi kita akan lihat bagaimana areanya. Itu untuk yang lingkungan. Kita juga terkait dengan korupsi, tadi dikatakan bahwa ini hanya jualan kecap ya. Tentunya gini, kita nggak bisa menyalahkan hanya kepada presiden semuanya, karena kita tahu pilar demokrasi itu banyak ya, ada 3 pilar bahkan 4 dengan pers. Dan kita tahu bagaimana seorang pimpinan di DPR yang dengan santainya di video dan masuk TikTok di mana-mana bilang ya kalau Korea ini kan nurut sama siapa gitu ya. Saya nggak mau sebut nama di sini, tapi dan kita tahu sekarang kita melihat bagaimana presiden kita ternyata tidak didukung oleh partainya sendiri. Jadi saya rasa memang masih ada kendala itu. Ke depan tentunya Pak Jokowi serius, dia terus menggaungkan mengenai undang-undang perampasan aset yang memang sudah hampir 1 dekade bahkan lebih ya masuk prolegnas. Itu menjadi poin yang kita dorong, makanya kami di PSI kami betul-betul ingin menguatkan Pak Jokowi, kita mau mendukung undang-undang perampasan aset. Itu jawaban saya. Lalu untuk bijak memilih, nah bijak memilih ini menarik. Kalau tadi dikatakan bagaimana paslon menjamin bahwa kualitas pemilihannya akan lebih baik ya. Saya rasa paslon kami sudah berusaha memperbaiki dengan apa? Kita selalu membawa pesan, ini adalah kontestasi politik, kita boleh beradu ide, beradu gagasan. Kalau joget-joget itu hanya cara kami agar orang lebih tertarik. Karena politik itu berat. Kita punya 2014, 2019, bagaimana polarisasi itu sampai bahkan ada orang yang diisukan nggak boleh sholat karena dia memilih paslon yang bukan didukung oleh daerahnya di situ. Saya rasa untuk pemilu kali ini kita lebih gembira dan anak-anak muda seperti yang ada di sini lebih tertarik untuk tahu lebih. Teman-teman tentunya juga ada yang mendukung dari bijak memilih ya, mau membuat festival begitu, membuat booth. Gimana datang tuh semua anak-anak muda yang mungkin 5 tahun lalu, 10 tahun lalu nggak peduli, mereka apatis, mereka skeptis. Dan juga thank God sekarang juga harus informasi lebih murah, lebih terjangkau lewat sosmed gitu ya. Mereka bisa punya potongan-potongan berita yang diramu dengan lebih menarik.
Dan kami dari paslon nomor 2 selalu bilang, ini pesta demokrasi, apapun yang terjadi, kita harus menghormati siapapun yang memenangkan pemilu. Habis itu kita bergandengan tangan lagi, ayo kita sama-sama. Janganlah kita cuman karena berbeda pilihan, lalu kita kayaknya musuh bebuyutan banget gitu sampai bertahun-tahun. Kita nggak akan pernah maju kalau kayak gitu. Karena mengutip dari salah seorang ya elit-elit negara lain gitu yang bertemu dengan Pak Prabowo ya. Mereka memprediksikan Indonesia itu punya potensi banget kita menjadi Korea seperti 10 tahun lalu gitu loh. Bisa betul-betul meroket, memanfaatkan bonus demografi. Tapi dia bilang gini, Indonesia bisa menjadi 5 biggest economy in the world hanya kalau elit-elitnya itu bergandengan tangan untuk ya jangan perang dulu gitu loh. Indonesia ini negara yang besar, nggak mungkin bisa dimonopoli oleh satu kekuatan aja. Tapi ya kita harus bergandengan tangan orang-orang yang pintar, yang memang punya kemampuan, pakar-pakar, anak-anak muda seperti ini. Ya saya harap nanti sesudah pemilu selesai kita bekerja sama. Kami mohon siapapun yang menang mau menerima ide-ide dari oposisi juga gitu. Dan tadi ada lagi yang saya lupa apa ya tadi saya mau bilang. Oke, tadi soal pertanyaan dari yang Mas Aji ya. Hitung-hitungannya luar biasa, saya salut banget. Inilah contoh anak muda yang pintar ya. Kami di pasangan nomor 2 ini betul-betul peduli banget dengan digitalisasi. Dan sebenarnya Pak Jokowi itu sudah berusaha memeratakan dengan program BTS yang dikorupsi oleh, yang kita tahu menterinya aja udah masuk ya. Saya nggak usah sebut dari paslon mana koalisinya. Tapi yang jelas gini, kami ada data sekitar 7 ribuan tower. Silakan saya rasa anak-anak di sini pintar lah menganalisa, bisa Google. Tapi gini, dari 7 ribuan tower, baru 50% yang dibangun dan ketika dicek itu dummy, Bo. Dummy doang, jadi nggak berfungsi. Padahal sebenarnya BTS itu yang dituju sebenarnya adalah daerah-daerah 3T. Jadi sebenarnya sudah ada konsep untuk membuat adanya penyetaraan, mengurangi gap antara kota-kota besar dengan kota-kota 3T, daerah-daerah 3T. Itu sudah ada visi misi itu yang ternyata ya pada tahap implementasi dikorupsi. Nah lalu gini, kalau terkait dengan ekonomi ya, tadi kan katanya ada, ya oke saya cepat aja. Ya. Pemerataan ekonomi. Gue dikasih pesan gini, gue bacain aja ya. Mbak, ruangan cuma sampai 18.30. Masih ada refleksi, stand dan deklarasi. Kalau nggak Inaya disandra. Satu kalimat. Kalau dari pasangan 01 mintanya 40-an kota ya. Kami punya ide yaitu kita memperkuat BUMDes dari desa. Karena desa-desa yang harus dikuatkan untuk menjadi pergerakan ekonomi, bukan hanya kota. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Ini mantap juga peran Parser Asen ini ya. Ya, tapi